Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Anies kudeta, apa untungnya? Kenapa harus Anies? Buzzer panik, rakyat hilang kepercayaan. Di negeri ini, kita sedang menyaksikan sebuah ironi. Setiap kali nama Jokowi disebut, ujung-ujungnya Anies yang diserang. Padahal, Anies bukan pejabat, bukan elit kekuasaan, dan bukan pengguna anggaran negara. Tetapi, ia selalu dijadikan kambing hitam, sementara masalah yang sesungguhnya dibiarkan begitu saja. Pola ini tidak berdiri sendiri. Ia dijalankan dengan bantuan buzzer dan digital army, yang setiap hari membanjiri ruang publik dengan fitnah dan propaganda murahan. Akibatnya, suara rakyat tenggelam, kritik dianggap ancaman, dan perlahan-lahan, rakyat kehilangan kepercayaan pada negara. Editorial ini akan mengurai bagaimana kelakuan Termul dan pasukan buzzer telah merusak demokrasi, serta apa dampaknya bagi masa depan bangsa kita. Karena itu, mari simak sampai selesai, agar kita bisa melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya sedang bermain di balik layar. Jangan lupa untuk like, bagikan, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini, supaya semakin banyak orang yang sadar dan tidak lagi tertipu oleh propaganda. Mari kita lanjutkan bersama sampai akhir. Kudeta, apa untungnya buat Anies? Di negeri ini, ada fenomena aneh, sekaligus lucu. Banyak pejabat, atau tokoh politik yang ketika bicara soal Jokowi, akhirnya Termul, para pendukung garis keras Jokowi, justru menyerang Anies Baswedan. Nama Anies muncul di mana-mana, padahal konteksnya tidak ada berhubungan sama sekali. Kita lihat contohnya, Nadiem, bicara soal Jokowi. Yakut, bicara soal Jokowi. Tom Lembong, bicara soal Jokowi. Hasto, bicara soal Jokowi. Noel, bicara soal Jokowi. Tapi, ujung-ujungnya, yang mereka serang, tetap saja Anies. Polanya ini jelas bukan kebetulan, tapi memang sudah jadi cara mereka, mengalihkan perhatian publik. Pertanyaannya sederhana, kenapa harus Anies? Dia bukan pejabat yang sedang menjabat, bukan elit kekuasaan yang pegang anggaran, dan bukan juga bagian dari lingkaran istana. Tetapi entah kenapa, Anies selalu dijadikan kambing hitam. Setiap kali ada persoalan, selalu ada narasi yang diarahkan kepada Anies. Seolah-olah, semua masalah negeri ini bisa selesai kalau Anies disalahkan. Padahal, rakyat sudah bisa menilai sendiri, ini bukan berasal dari analisa yang serius, melainkan propaganda murahan. Kalau kita tarik ke belakang, pola seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Dulu, mereka membidik HTI, FPI, atau kelompok-kelompok Islam politik tertentu. Narasinya dibuat seakan-akan mereka adalah musuh negara. Semua energi habis dipakai untuk melabeli musuh imajiner. Tapi anehnya, setelah HTI dan FPI dibubarkan, nyatanya, bangsa ini tidak jadi lebih baik. Justru masalah semakin menumpuk. Dan sekarang, giliran Anies yang dijadikan sasaran tembak. Yang lebih parah, pola ini tidak hanya hidup di ruang nyata, tapi juga di ruang digital. Disinilah kita mengenal istilah buzzer dan digital army. Mereka bukan akun biasa, tapi jaringan besar yang terorganisir. Mereka dipelihara untuk satu tujuan, yaitu membentuk opini publik, dengan cara membanjiri media sosial. Narasi dibikin berulang-ulang, fitnah disebar, fokus publik dipelintir. Akhirnya, suara rakyat yang asli, tidak terdengar, karena sudah tenggelam oleh kebisingan buzzer. Bayangkan, rakyat mengeluh harga sembako naik, buzzer masuk dengan narasi menyalahkan oposisi. Rakyat marah, karena listrik, BBM, dan pajak dinaikkan, buzzer masuk dengan serangan ke Anies. Rakyat merasa tidak adil, karena proyek negara, hanya untuk kroni. Buzzer langsung bikin framing, bahwa itu hanya omongan orang sakit hati kala pilpres. Akhirnya, ruang publik rusak, suara rakyat asli tidak dianggap. Yang didengar hanya suara buzzer. Dampaknya luar biasa, rakyat makin sinis, makin apatis, dan makin tidak percaya pada negara. Karena, setiap keluhan rakyat, dianggap serangan, setiap kritik, dianggap ancaman, dan setiap suara perlawanan, dilawan dengan fitnah. Inilah titik paling berbahaya dalam demokrasi. Negara bisa runtuh bukan karena serangan dari luar, tapi karena kehilangan kepercayaan rakyatnya sendiri. Kalau kita perhatikan, narasi yang dipakai buzzer, selalu sama dan berulang. Kalau bukan Anies, ya HTI. Kalau bukan HTI, ya FPI. Kalau bukan FPI, ya khilafah. Kalau bukan khilafah, ya narasi soal anak abah, anak wabah, imigran Yaman, atau tuduhan sakit hati kala pilpres. Semua sudah seperti template. Ketika argumen habis, mereka lempar tuduhan ke arah yang tidak relevan. Sekarang, mari kita tanya, apa sebenarnya untungnya menuduh Anies sebagai dalang atau penggerak kudeta? Kalaupun benar terjadi kudeta,
posisi Anies itu apa? Dia bukan pejabat, bukan pengendali anggaran, dan bukan bagian dari struktur kekuasaan. Jadi, tuduhan itu tidak masuk akal sama sekali. Hanya orang yang kehilangan logika saja yang bisa percaya. Tapi tuduhan itu tetap diproduksi terus-menerus, supaya rakyat lupa siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas masalah bangsa. Dan mungkin inilah ketakutan terbesar mereka. Kalau suatu saat Anies benar-benar menjadi presiden, maka semua narasi fitnah itu akan runtuh. Rakyat akan melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa Anies bukanlah kambing hitam, bukan musuh negara, melainkan harapan yang selama ini sengaja dikubur dengan serangan buzzer. Itulah kenapa mereka terus berusaha menyerang Anies, jauh sebelum ia berkuasa. Masalah terbesar, bukan sekadar soal nama Anies, tapi soal masa depan bangsa. Jika ruang publik terus dikuasai oleh buzzer, kalau kritik rakyat selalu dipelintir menjadi fitnah, maka yang runtuh bukanlah oposisi, tapi fondasi negara itu sendiri. Karena negara berdiri di atas kepercayaan rakyat. Tanpa itu, negara hanyalah bangunan kosong yang suatu saat bisa roboh dengan sendirinya. Sahabat semua, setelah kita membahas panjang lebar tentang kelakuan Termul, pola pengalihan isu, serta peran buzzer dan digital army, ada satu benang merah yang tidak bisa kita abaikan. Negeri ini sedang mengalami krisis kepercayaan. Rakyat makin sulit percaya pada negara, karena setiap suara mereka dibungkam dengan fitnah, setiap kritik dipelintir, dan setiap persoalan nyata justru ditutupi dengan mencari kambing hitam. Anies hanyalah contoh paling jelas dari pola ini. Ia bukan pejabat negara, bukan pemegang anggaran, dan bukan pula bagian dari lingkaran kekuasaan. Namun setiap kali ada masalah besar, namanya selalu dibawa-bawa. Tujuannya sederhana, yaitu, agar perhatian rakyat tidak tertuju pada sumber masalah yang sebenarnya. Tetapi rakyat tidak sebodoh yang mereka kira. Rakyat mulai melihat bahwa narasi murahan ini sudah usang, basi, dan tidak lagi bisa menipu. Yang jauh lebih berbahaya adalah keberadaan pasukan buzzer. Mereka ini ibarat virus yang merusak ruang demokrasi kita. Dengan modal jaringan digital dan framing narasi yang terus diulang-ulang, buzzer berhasil membuat suara rakyat tenggelam. Orang yang berteriak soal harga sembako, dituding sakit hati kala pilpres. Orang yang mengeluh soal pajak, BBM, atau listrik, dituduh pengikut khilafah. Kritik yang sah terhadap kekuasaan diputar balik menjadi serangan terhadap negara. Inilah yang membuat rakyat makin kecewa, makin sinis, dan akhirnya makin jauh dari negara. Kita perlu sadar, negara hanya bisa berdiri tegak, kalau rakyat percaya pada keadilan. Jika keadilan hilang, kalau suara rakyat dipadamkan, maka negara kehilangan fondasinya. Sebab, negara bukan hanya soal gedung, jabatan, atau kekuasaan. Negara adalah kepercayaan, dan begitu kepercayaan itu runtuh, semua akan ikut runtuh. Karena itu, mari kita jangan pernah diam. Kita harus terus bersuara, terus berpikir kritis, dan terus menolak propaganda murahan. Jangan serahkan akal sehat kita pada buzzer. Jangan biarkan mereka mengatur apa yang harus kita percayai. Ingat, suara rakyat adalah kekuatan terbesar dalam demokrasi. Tanpa suara rakyat, semua penguasa hanyalah bayang-bayang yang akan lenyap begitu cahaya kebenaran datang. Terima kasih sudah setia menyimak editorial ini sampai selesai. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus menyuarakan kebenaran. Karena itu, jangan lupa untuk like, bagikan, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini. Ajak teman, keluarga, dan sahabat Anda untuk ikut mendengar suara yang jernih, agar semakin banyak orang yang sadar dan tidak lagi tertipu oleh permainan buzzer. Sekali lagi, terima kasih sudah bersama kami hingga akhir. Mari terus menjaga akal sehat, mari terus merawat suara rakyat, dan mari bersama-sama memperjuangkan keadilan yang sesungguhnya.